Hai sahabat spirit, ternyata dalam kitab perjanjian lama ada banyak sekali binatang yang diharamkan. Namun kemudian dalam kitab perjanjian baru tidak ada lagi binatang yang diharamkan. Yuk langsung saja kita lihat binatang apa saja yang diharamkan dan yang tidak diharamkan. Kelompok pertama adalah binatang haram di darat yang memamah biang tapi tidak berkuku belah. Misalnya unta Imamat ayat 4, belanduk ayat 5, kelinci ayat 6 dan Ulangan ayat 7, marmut ayat 7. Kelompok kedua binatang darat yang diharamkan adalah semua binatang yang tidak memamah biang tapi berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang. Misalnya babi hutan ada di Imamat ayat 7 dan Ulangan ayat 8. Sedangkan kelompok ketiga binatang darat yang diharamkan adalah semua binatang yang berjalan dengan telapak kakinya. Contoh katak Imamat ayat 29, landak, biawak ada di ayat 30. Nah, sekarang kelompok 4 binatang darat yang diharamkan adalah semua binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Contoh tikus buta, tikus, bengkarung, siput, dan bunglon. Ini ada di Imamat ayat 30. Menurut dua kitab ini, ada banyak sekali jenis burung yang cantik, yang gagah, dan yang mempesona tapi diharamkan. Misalnya, Raja Wali yang gagah, yang kuat perkasa, tapi haram. Ering janggut, elang laut, ada di Imamat ayat 13. Elang merah, elang hitam, Imamat ayat 14. Burung gagak, ayat Imamat ayat 15. Burung unta, burung hantu, burung camar, semua jenis elang ada di Imamat ayat 16. Burung pungguk, dendang air, burung hantu ada di ayat 17. Burung undan, ering, Imamat ayat 18. Burung ranggung, bangau, meragai, kelelawar ada di ayat 19. Ini semua adalah binatang-binatang yang cantik tapi diharamkan. Sedangkan binatang air yang diharamkan adalah semua binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Ini jelas dikatakan dalam Imamat 11 ayat 10 dan Ulangan 14 ayat 10. Di sana tidak dibuat contohnya, tapi menurut pengetahuan kita, contohnya adalah belut, ikan lele. Dia tidak bersisik, maka jadi haram. Sekarang, mari kita lihat binatang yang tidak diharamkan. Semua binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu kakinya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak. Artinya, 2 syarat ini terpenuhi, maka binatang itu tidak haram. Contohnya, domba. Dia berkuku belah dan memamah biak, maka dia tidak haram. Kambing juga demikian. Rusa, kijang, lembu. Binatang ini semua adalah berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu
kukunya berselap panjang menjadi 2, dan memamah biak. 2 syarat ini terpenuhi, maka binatang ini menjadi tidak haram. Sedangkan binatang air yang tidak haram atau yang boleh kita makan adalah semua jenis ikan atau binatang yang bersirip dan bersisik. Ingat, yang bersirip dan bersisik ini kriteria untuk menentukan apakah binatang air itu tidak haram. Ini jelas dikatakan dalam Imamat 11 ayat 9 dan Ulangan 14 ayat 9. Contohnya ikan mas, ikan gurami, pokoknya semua ikan yang bersisik itu boleh kita makan. Memang di dalam kitab ini juga tidak disebutkan contohnya, tapi kriteria telah disebutkan di sana. Selain binatang darat yang memamah biak dan berkuku belah, dalam Imamat ayat 22 juga dikatakan jenis belalang yang tidak haram, yaitu belalang kunyit dan belalang padi. Inilah binatang-binatang yang diharamkan dan tidak diharamkan menurut kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsep haram atau paham haram menurut kitab Perjanjian Baru sangat berbeda dengan konsep haram menurut Perjanjian Lama. Menurut Perjanjian Baru, konsep haram itu diperbaharui, diluruskan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 4 berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kemudian teks ini dilengkapi atau disempurnakan oleh kutipan Matius 15 ayat 11 yang berkata demikian, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, berdasarkan kedua kutipan tersebut, sampailah kita kepada kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada lagi binatang yang diharamkan asal diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Maka konsep haram menurut Perjanjian Baru berubah total. Yang mengharamkan seseorang itu bukan makanan yang masuk ke dalam mulut, tetapi oleh kata-kata yang kotor yang keluar dari mulut kita. Misalnya kata-kata cacian, makian, hujatan. Itulah sebenarnya yang menajiskan kita. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan tema Alkitab berikutnya.